Ya, itu gambaran kualitas pendidikan kita. Tadi saya bertanya ke Pak Toto, ini gambaran kualitas pendidikan kita dan betapa kompleksnya persoalan kalau kita bicara pendidikan karena luas yang sedemikian besar, kemudian juga jumlah siswanya 50 juta, jumlah siswa 50 juta lebih. 50 juta lebih, ratusan ribu sekolah. Jadi bicara satu kebijakan itu mempengaruhi seluruhnya dan ini kompleksitas masalah yang luar biasa tinggi. Tadi ada pertanyaan, jadi bagaimana mengukurnya Pak Toto? Untuk naik ke level, untuk naik ke level selanjutnya. Terutama SMP dan SMA. Pertama melalui proses zonasi. Zonasi jadi yang aturan baru sekarang nanti, ini sebenarnya topik lain, sudah bukan. Tidak apa-apa, biarkan dijawab. Cuma kan tadi ditanya saja. Zonasi yang dulu nanti ada 50%, minimal 50% penerimaan siswa itu berbasiskan pada zoning, daerahnya, zonanya. Kemudian yang sisanya afirmasi, mereka anak-anak yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian yang 30 maksimum sampai 30% itu anak-anak yang berprestasi. Gitu ya, dari situ. Jadi sudah ada perubahan. Yang saya bertanya, Mbak Naswa, yang saya pertanyakan bentuk seleksinya apa? Kalau ujian nasional tidak ada, ya. Jadi SMP mau melakukan seleksi siswa baru dari anak-anak SD, kemudian SMA dari SMP. Nanti begini Pak Sadewo. Jadi yang diberikan oleh guru, oleh sekolah untuk meluluskan anak tidak hanya skor nilai, tetapi bisa portfolio siswa, kemudian kemampuan-kemampuan spesifik siswa, jago olahraga, jago nari, jago melukis, jago mengukir, itu masuk portfolio siswa. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan untuk masukkan. Ada sekolah yang mengutamakan saya perlu anak-anak yang jago olahraga. Jadi tidak hanya dari prestasi tes tertulis saja. Sehingga inilah yang saya katakan pengenalan terhadap tidak hanya kemampuan kognitif, tapi juga kemampuan-kemampuan yang lain itu dihargai. Pada prinsipnya itu sebenarnya ingin mengedepankan. Menurut saya gini, pendidikan itu hak dasar, Pak. Hak dasar yang harus dipenuhi negara. Dalam keadaan apapun harus dipenuhi dan itu perintah konstitusi. Atas dasar itu sistem zonasi sebenarnya berkeadilan. Di mana seorang anak itu bisa sekolah dimanapun tanpa melihat nilai ujian nasionalnya, tanpa melihat yang lain. Tetapi karena memang jarak dan yang kedua adalah kemampuan yang tadi tidak hanya kecakapan akademik. Jadi artinya Pak, ini sebenarnya pemenuhan hak dasar negara atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Saya tidak Problemnya soal Pak, itu Mbak Retno, soal zonasi saya sudah sepakat. tapi tadi kan Bapak bilang, lalu bagaimana mengungkap zonasi ini mencerminkan pendidikan yang berasas Pancasila itu memang saya setuju sekali dengan zonasi. Nah, artinya nggak perlu tes lagi, Pak. Artinya diperlukan tes di mana? Kan udah nggak perlu. Lewat zonasi, jarak menentukan jarak rumah. Ini kan masih ada yang 50% itu prestasi. Ini problem yang Bukan Pak, 30% prestasi Pak, 30%. Prestasi tidak harus akademik, tadi sudah disebutkan. Dia jago nari, dia jago nyanyi, dia jago musik, bisa masuk. Sorry, saya agak justru menimbulkan masalah baru. Yang silakan Mbak Sofia, silakan Mbak Sofia. Bukannya ini, sorry ya, ini simplify ini ya, bukannya raport udah cukup ya? Raport sekolah,
kelas 6 yang diberikan oleh sekolah. Bisa. Dengan Termasuk tes, portfolio dengan itu. esai, dengan portfolio, apapun adalah hasil pembelajaran si anak itu selama 6 tahun, 3 tahun itu kan sudah cukup oleh SMP, SMA melihat, oh ini anak berkompetensi di sini. Tadi, Ya, kita bisa Mbak, terima. Kenapa harus ujian nasional? Saya nggak ngerti loh. Enggak, tadi Mbak Sony. I don't understand this. Iya. Jadi PR dan akan kita terus genjot. Kualitas dan kompetensi guru harus secepatnya diselesaikan. Pemerataan, akses sekolah, distribusi guru dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan. Tapi agenda perubahan ini harus tetap jalan. Sambil ini kita cicil dari tahun ke tahun. Tanpa itu kita akan mengorbankan anak-anak didik kita. Oke. Saya sependapat. Saya nyambung Pak Boleh nggak Hamzah. saya meluruskan? Apa namanya? Saya ada catatan juga, catatan kritis juga untuk Kemendikbud ini. Intinya adalah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Apa itu? Membuat ujian nasional 2.0. Hanya ganti nama saja. Hanya ganti nama saja. Arahnya sudah bagus sekali yang disampaikan Pak Toto tadi kan. Membuatnya formatif, low stakes, dan seterusnya. Tetapi ada potensi ini menjadi ujian nasional versi 2 saja. Apa misalnya indikasi kekhawatiran Anda bahwa ini hanya ganti judul saja nih? Apa misalnya, Mas? Misalnya, kalau nanti dilakukan pada semua sekolah dan pada semua siswa, gitu ya. Ya. Jadi ada data sensus nih. Dinas kan akan tahu, oh sekolah yang nilainya tinggi yang ini, yang nilainya rendah yang ini. Akan ada pelabelan lagi bagi sekolah yang sekolah bagus, sekolah menengah, sekolah jelek gitu ya. Ini pada gilirannya akan memberi tekanan pada guru, Kompetisi dan juga. pada gilirannya akan memberi tekanan pada siswa. Ya. Exactly the mengulang same lingkaran thing yang dengan seperti di UN Amerika. sekarang gitu. Kalau itu Saya dilaksanakan bicara- seluruhnya. Yes. Naswa, Jadi Mbak ini Naswa. catatan Tugas kita kritis semuanya, saja. Mas. Artinya gini, Mbak. semua kita, publik, semua masyarakat, pemerintah, Pak Toto, kami di legislatif, bertugas melakukan pengawasan itu. Yes. Tapi bahwa poin ini harus ada perubahan di tengah stagnasi ini, kita udah berpuluh-puluh tahun ini. Saya setuju sekali. Saya Pak. sependapat Setuju sekali. dengan Pak Saiful Sekali lagi, Huda bahwa jangan ada. dikorbankan anak-anak kita untuk masa depannya. Betul. Saya sependapat dengan Pak Saiful Huda. Hanya gara-gara dengan cara pandang penyeragaman menyelesaikan semua hal. Ini sudah harus kita tinggalkan. Saya Cara sependapat pandang soal ini, penyeragaman, sependapat. menstandarisasi sudah tidak zamannya. Itu paradigma lama. Ya, Mari kita lama, udah tinggalkan kita harus paradigma lewat. lama. Saya Kami kembali setelah sependapat. pariwara. Bentar, Mbak Kembali Naswa. setelah pariwara. Kemampuan siswa itu harus menjadi pertimbangan di dalam penerimaan siswa. Saya menilainya Oke, ini oke. titik krusial. Seleksi ini titik krusial kalau yang dipaparkan oleh Pak Toto sebagai gambaran kebijakan Kementerian Pendidikan nanti. Titik krusialnya di mana? Ini unsur subjektivisnya tinggi sekali. Tidak menjamin bahwa seleksi itu objektif. Bisa karena dia punya akses ke sekolah tersebut, bisa karena punya uang banyak, diterima sekolah bukan karena prestasinya yang tinggi. Enggak, saya Ya, rasa Jadi enggak. ini harus diantisipasi, Tapi Pak. Bapak kalau Dengan ujian nasional saja ya, itu aja dengan aturan yang sangat ketat, budaya orang Indonesia ingin sekali ada kasakusuk. Bagaimana dengan sistem seleksi yang semacam Pak itu, Toto. Kalau yang Bapak- membuka subjektivitas yang sangat Oke, tinggi, ini super oke, kita bahaya. dengarkan. Menurut saya gini, pendidikan itu hak dasar, Pak. Jadi PR dan akan kita terus genjot. Kualitas dan kompetensi guru harus secepatnya diselesaikan. Pemerataan, akses sekolah, distribusi guru dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan. Tapi agenda perubahan ini harus tetap jalan. Sambil ini kita cicil dari tahun ke tahun. Tanpa itu kita akan mengorbankan anak-anak didik kita. Oke. Saya sependapat. Saya nyambung Pak Boleh nggak Hamzah. saya meluruskan? Apa namanya? Saya ada catatan juga, catatan kritis juga untuk Kemendikbud ini. Kemendikbud. Intinya adalah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Apa itu? Membuat ujian nasional 2.0. Hanya ganti nama saja. Hanya ganti nama saja. Arahnya sudah bagus sekali yang disampaikan Pak Toto tadi kan. Membuatnya formatif, low stakes, dan seterusnya.
Tetapi ada potensi ini menjadi ujian nasional versi 2 saja. Apa misalnya indikasi kekhawatiran Anda bahwa ini hanya ganti judul saja nih? Apa misalnya, Mas? Misalnya, kalau nanti dilakukan pada semua sekolah dan pada semua siswa, gitu ya. Ya. Jadi ada data sensus nih. Dinas kan akan tahu, oh sekolah yang nilainya tinggi yang ini, yang nilainya rendah yang ini. Akan ada pelabelan lagi bagi sekolah yang sekolah bagus, sekolah menengah, sekolah jelek gitu ya. Ini pada gilirannya akan memberi tekanan pada guru, Kompetisi dan juga. pada gilirannya akan memberi tekanan pada siswa. Ya. Exactly the mengulang same lingkaran thing yang dengan seperti UN sekarang gitu. Kalau itu Saya dilaksanakan bicara- seluruhnya. Yes. Naswa, Jadi Mbak ini Naswa. catatan Tugas kita kritis semuanya, saja. Mas. Artinya gini, Mbak. semua kita, publik, semua masyarakat, pemerintah, Pak Toto, kami di legislatif, bertugas melakukan pengawasan itu. Yes. Tapi bahwa poin ini harus ada perubahan di tengah stagnasi ini, kita udah berpuluh-puluh tahun ini. Saya setuju sekali. Saya Pak. sependapat Setuju sekali. dengan Pak Saiful Sekali lagi, Huda bahwa jangan ada. dikorbankan anak-anak kita untuk masa depannya. Betul. Saya sependapat dengan Pak Saiful Huda. Hanya gara-gara dengan cara pandang penyeragaman menyelesaikan Yes. semua hal. Ini sudah harus kita tinggalkan. Saya Cara sependapat pandang soal ini, penyeragaman, sependapat. menstandarisasi sudah tidak zamannya. Itu paradigma lama. Ya, Mari kita lama, udah tinggalkan kita harus paradigma lewat. lama. Saya Kami kembali setelah sependapat, pariwara. benar Mbak Kembali Naswa. setelah pariwara.